Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk memberikan penilaian harian atau ulangan, latihan, atau kuis atau games kepada siswa dengan menggunakan aplikasi Dead Quiz yang tersedia di internet. Sebelum kita mulai, kalian bisa klik subscribe di bagian bawah video ini. Terima kasih karena kalian sudah subscribe video saya ini. Kita akan mulai dengan tutorial bagaimana memberikan penilaian harian atau ulangan, kuis, games, atau tes lainnya kepada siswa dengan menggunakan aplikasi Dead Quiz ini. Jadi yang pertama seperti biasa, kita buka dulu aplikasi Dead Quiz. Kalian bisa cari dengan menggunakan pencarian Google atau kalian bisa masuk ke situs resminya langsung dengan menggunakan www.deadquiz.org. Kita masukkan dulu email dan password untuk masuk ke akun saya. Nah, setelah kita sudah masuk, tampilannya seperti ini. Jadi ini akun saya sendiri, yakni atas nama Dipta Samsidim. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana memasukkan soal. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara membuat kelas. Sekarang tinggal menggabungkan kedua itu, yakni bagaimana memberikan soal itu kepada siswa dan cara agar siswa bisa mengaksesnya dan melakukan tes. Jadi yang kita lakukan pertama adalah sekalian pilih dulu kelas yang akan melakukan tes tersebut. Jadi tinggal dipilih di sini, kelas apa saja yang mengikuti tes. Misalkan adalah 11 IPA 1 mengikuti tes. Kemudian kita pilih desain pada bagian order test. Jadi diklik desain ini, maka akan muncul seperti ini. Jadi di sini pada bagian desain ini kita akan melihat soal-soal yang sudah kita buat. Di sini karena saya hanya membuat satu tes kemarin. Jadi biologi 1, tipenya multiple choice dengan lengthnya atau banyak soalnya 2. Untuk tes ini agar bisa dikerjakan oleh siswa atau diakses oleh siswa, caranya kita klik biologi 1, jadi kita cek box, kemudian klik di bagian kiri atas assign. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi, tes itu sudah dapat diakses oleh siswa tersebut, oleh siswa 11 MIPA 1 ini. Atau untuk memastikannya, kalian bisa klik si tes lagi. Jadi, si tes ini untuk memperlihatkan tes-tes apa saja yang diperuntukkan kepada siswa 11 MIPA 1 ini. Jika kalian ingin menambahkan setting tes ini, artinya memberikan fitur-fitur lain, nah kalian bisa klik tes ini, kemudian kalian klik edit. Jadi centang dia, kemudian klik edit. Pada bagian ini, kalian akan melihat pertama kapan tes ini dapat diakses oleh siswa. Jadi kalian bisa setting ulang waktunya, apakah besok, hari ini, atau kapan. Kalian bisa klik order ini untuk memastikan tanggalnya lagi. Jadi kapan dia dapat diakses oleh siswa. Kemudian kapan tes ini akan berakhir atau tidak dapat diakses lagi. Nah, kalian bisa setting di sini. Kemudian nama tesnya ini bisa kalian edit lagi, level. Nah, kalian bisa tentukan level-levelnya, jadi berdasarkan banyak soalnya. Kemudian time limit, waktu yang kalian peruntukkan untuk menyelesaikan ini, misalkan 10 menit. Kemudian di sini ada jenis tesnya, apakah mau kalian random atau nanti diacak, atau kalian mau fixkan sesuai dengan urutan nomor di sini. Nah, terserah kalian. Kemudian di sini lengthnya berapa banyak soal yang mau dimunculkan. Ini 22 berarti dari 2 soal yang ada keduanya dimunculkan. Kalau 2 10, nah berarti dimunculkan 2 soal dari 10 yang tersedia. Jadi kalian bisa
pastikan itu lagi. Kemudian di bawahnya ada auto save on atau off. Jadi apakah kalian mau save-nya itu setiap saat atau tidak? Nah, kalian bisa klik di sini. Kemudian di kanannya ada clock pause on exit atau clock never pause. Nah, jadi maksudnya di sini kalau misalkan dia keluar tiba-tiba, mungkin karena ada jaringan yang terputus atau kerusakan device, nah kalian bisa aktifkan ini. Jadi ketika dia keluar, maka waktu itu otomatis akan terhenti untuk sementara, menunggu dia aktif atau mengakses lagi. Atau di bawahnya waktu itu sama sekali tidak bisa dihentikan. Kemudian di sebelah kanan ada show detail result when finished. Jadi apakah kalian mau siswa itu melihat detail dari hasilnya ketika tes itu sudah selesai, atau di bawahnya ada show grade alone when finished. Jadi apakah kalian mau memperlihatkan grade-nya atau ranking dari siswa itu, urutannya, urutan keberapa dari nilainya. Kemudian di bawahnya atau sama sekali tidak memunculkan apapun. Kemudian di bawahnya lagi ada always save grade, apakah mau disimpan selalu ranking atau hasilnya siswa. Kemudian di bawahnya ada save grade when score lebih besar atau sama dengan more than or equal to berapa persen. Jadi maksudnya di sini apakah kalian mau untuk menyimpan hasil dari siswa jika skornya melebihi atau sama dengan batas yang kalian tentukan. Nah, di sini KKM bisa kalian aktifkan. Jadi misalkan kita isi 75, berarti di sini jika nilai siswa lebih besar atau sama dengan 75, maka hasil dari siswa itu akan otomatis di-save. Jika tidak, maka mereka akan bisa mengulang tesnya lagi selama waktu yang sudah kalian tentukan. Jadi ini poin plus dari that quiz ini. Kemudian di bawahnya ada student may only navigate forward. Di bawahnya ada juga student may navigate backward. Artinya apakah kalian mau siswanya itu dapat kembali ke soal sebelumnya atau hanya maju terus ke soal selanjutnya. Jadi kalau kalian klik yang di atas ini berarti siswa hanya mengerjakan ke depan, tidak bisa mengulang lagi soal yang sebelumnya sudah dikerjakan. Kalau yang di bawah berarti mereka bisa mengakses soal yang sudah mereka jawab dan bisa merubah jawabannya. Kemudian di kanannya ini ada show number complete while testing. Jadi kalian bisa memperlihatkan berapa jumlah soal yang sudah terselesaikan, atau di bawah kalian bisa isikan show number right or wrong while testing. Akan ditunjukkan berapa jumlah soal benar dan tidak. Nah, kalian bisa perlihatkan ini. Mungkin kalau saya akan memilih bagian atasnya ya, berapa jumlah yang terselesaikan. Kemudian di pojok kanannya adalah use as default. Jadi kalian bisa menggunakan settingan yang sudah kalian custom itu menjadi default atau settingan baku untuk tes-tes selanjutnya. Jadi kalau kalian centang ini otomatis akan menjadi default atau settingan baku. Kemudian di bagian bawah ini diperlihatkan soal-soal yang mereka akan terima. Jadi ada delete, ada order, kemudian ada shuffle. Shuffle ini mengacak, jadi kalian bisa klik untuk mengacak. Kemudian ada insert kalau kalian ingin mungkin memasukkan soal-soal lagi. Kemudian kalian bisa klik dia mana saja soal yang mau kalian berikan. Kemudian ada juga poinnya. Kalian bisa setting ulang poinnya. Jadi kalau tidak, maka mereka akan baku seperti ini. Jadi kalau kalian mau setting ulang poinnya, misalkan untuk soal tertentu poinnya 2, nah kalian bisa klik poin ini. Kemudian kalau sudah, kembali kita klik save. Nah, agar siswa dapat mengakses soal ini ketika kalian melakukan ulangan, kalian bisa berikan ini. Nah, jadi kalian bisa berikan link ini, test code ini, kalian klik, kemudian kalian berikan linknya, maka akan muncul seperti ini. Jadi siswa tinggal masukkan password dan klik OK untuk memulai.
Atau juga bisa kalian lakukan seperti ini, kalian masuk ke kelasnya. Nah, kalian berikan link ini, link kelas homepage. Kalian berikan kepada siswa, kemudian siswanya tinggal memasukkan password saja untuk memulai tes. Akan muncul seperti ini. Kemudian dia klik biologi 1 dan dia akan mulai. Dan waktunya juga akan jalan. Jadi seperti itu. Sehingga sistemnya sangat sederhana. Atau bisa juga kalian gunakan mobile application di sini. Jadi ada QR. Kalau kalian sudah meminta siswa untuk mengakses Apple Store dan Google Store untuk download aplikasi, di situ tersedia aplikasi scan. Jadi langsung di-scan saja QR-nya ini atau dimasukkan teksnya berupa teks seperti ini juga bisa, atau scan QR langsung juga bisa, sehingga dia akan dibawa langsung menuju ke soal tadi. Jadi demikianlah pembahasan kita bagaimana cara untuk memberikan penilaian harian, ulangan, tes, atau latihan, atau kuis, atau games, dan lainnya kepada siswa dengan menggunakan aplikasi DetQuiz ini. Semoga kalian bisa dengan mudah memahami penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa taruh di komen. Kemudian tetap dukung video saya dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.